Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditempatkan di tempat yang diberkahi di dalam sebuah kamar yang berdempetan dengan masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Salah satu di antara sekian kamar yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau membangun masjid setelah tiba di Madinah. Kamar yang diberkahi ini tidak sama seperti kamar atau hunian biasa, karena kamar ini adalah tempat turunnya wahyu, sumber mata air ilmu, dan di dalam kamar yang diberkahi ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan bersama dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Aisyah menceritakan tentang berkah rumah dan kamarnya dalam sebuah hadis yang ditakhrij Tirmidzi dalam Al-Manaqib. Ia berkata, "Aku diberi 9 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang wanita pun setelah Maryam putri Imran. Jibril turun membawa gambarku hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menikahiku. Beliau menikahiku dalam keadaan perawan. Beliau tidak memiliki istri perawan selain aku. Beliau wafat saat kepala beliau berada dalam pangkuanku. Makam beliau berada di rumahku. Para malaikat mengelilingi rumahku, dan wahyu turun kepada beliau saat aku berada satu selimut bersama beliau." Kamar-kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 9. 4 diantaranya berupa rumah dibuat dengan batu bata. Rumah-rumah ini terdiri dari kamar-kamar dari pelepah kurma, sementara 5 rumah lainnya terbuat dari pelepah kurma tanpa kamar. Kamar-kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafat selanjutnya disatukan dengan area masjid, kecuali kamar Aisyah, karena di kamar tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan bersama dua sahabat beliau. Kamar tersebut hingga kini masih ada di bawah naungan kubah hijau yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Kamar dan rumah Aisyah adalah tempat turun wahyu. Aisyah mendapat kemuliaan besar berupa turunnya sebesar ayat-ayat Al-Quran saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumahnya. Pintu kamar Aisyah berhadapan langsung ke masjid. Diriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat pintu kamar Aisyah, lalu beliau menjulurkan kepala beliau ke dalam pintu ke arah Aisyah yang berada di dalam kamar. Lalu Aisyah membasuh rambut beliau. Kehidupan dan suci dan baik ini bukan berada di istana besar ataupun bangunan yang luas, tapi di dalam kamar sederhana yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tempat di mana rumah tangga nabawi dan mulia berlangsung, kehidupan penuh ketaatan dan hari-hari penuh keimanan. Hingga kini, kamar ini masih mendapat ucapan salam para peziarah yang datang untuk mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdiri di depan tempat nan suci ini, tempat di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan untuk mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Kamar Aisyah radhiyallahu anha hanyalah bangunan sederhana. Kasur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kulit berisi sabun, dan Aisyah hanya memiliki 1 kasur saja. Suatu ketika, seorang wanita Ansor masuk ke dalam rumah Aisyah. Lalu ia melihat tikar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa mantel yang dilipat lebih tipis dari kasur wol. Ia lantas pulang. Setelah itu mengirimkan kasur berisi wol. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau bertanya, "Apa ini?" "Fulanah wanita Ansor tadi datang kemari lalu melihat tikarmu. Ia kemudian mengirimkan kasur ini untukmu," jawab Aisyah. Beliau kemudian berkata, "Wahai Aisyah, kembalikan kasur itu. Demi Allah, andai aku mau, tentu Allah menjalankan gunung emas dan perak bersamaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak memikirkan harta benda ataupun barang. Risalah beliau itulah harta dan barang berharga sejati bagi beliau. Demikianlah rumah nubuah yang penuh dengan keberkahan, tanpa adanya kilau dunia, karena hanya semata-mata mengharapkan ridha Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.